Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, Bapak pengurus Masjid Al-Hidayah yang saya hormati, mungkin ada RT dan RW, Bapak-bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Pada pagi ini saya mendapat tugas untuk mengisi tausiah singkat ba'da subuh di masjid ini. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa dapat hadir dan berkumpul pada pagi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada hari junjungan kita, ikutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri dan keluarga beliau, para sahabat dan juga pada pengikutnya di sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, judul tausiah kita pagi ini adalah mengenai kepedulian sesama muslim atau ihtimam. Politik adalah bagian dari kepedulian sesama muslim atau ihtimam. Bapak Ibu yang berbahagia, makin hari makin tahun kita perhatikan bahwa menjalankan ibadah puasa itu semakin tidak enak. Itu sudah kita ketahui. Memang sekarang tahun lalu lebih enak daripada tahun ini. Banyak peristiwa yang sudah kita alami. Sudah banyak. Apa itu? Ya, di antaranya banyak kenaikan harga, penyerangan terhadap ajaran Islam. Kalau kita tuliskan mungkin satu buku tebal tidak akan habis, tidak akan cukup. Yang terakhir ini adalah apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu personilnya yaitu Kiai Khalil dan Amir Syah Tambunan. Dia menyampaikan bahwa pada siang hari bulan Ramadan kita warung boleh buka. Artinya orang tidak lagi wajib untuk menghargai orang yang sedang berpuasa. Dan banyak lagi. Ini dipicu sebelumnya di Bekasi itu MUI wilayah Bekasi melarang. Jadi untuk antisipasi itu maka dibuatlah lawan-lawannya seperti ini. Apa masalahnya sebenarnya Bapak dan Ibu? Karena memang kita sebagai kaum muslimin ini tidak memahami apa yang dikatakan atau kurang memahami tentang pengurusan umat, yaitu masalah politik pengurusan umat. Padahal pengurusan umat ini merupakan keniscayaan, karena memang kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup bermasyarakat dan bernegara. Kita harus butuh kepada orang lain. Dan muamalah kita kepada orang lain itulah yang sebenarnya yang harus kita lebih banyak kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hal kepedulian kita kepada umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, berkata, jadi
riwayat Al-Hakim ini berbunyi begini ya, man asbaha, siapa yang pada pagi hari, man asbaha seorang muslim, man asbaha wad dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai'in. Siapa saja yang pada pagi harinya hasrat dunianya lebih tinggi, maka bagi Allah itu tidak ada apa-apanya. Wa man lam yattaqillaha falaisa minallahi fi syai'in. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka bagi Allah itu juga tidak ada apa-apanya. Wa man lam yahtamma lil muslimina 'ammatan falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan sesama muslim, maka sebetulnya dia tidak termasuk golongan mereka. Jadi kita yang tidak peduli kepada urusan sesama muslim, sebenarnya kita ini tidak termasuk golongan mereka. Itu yang harus kita camkan. Sebenarnya Islam ini sudah cukup, sudah sempurna. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Bahwa sempurna, Allah sendiri mengatakan bahwa agama itu sudah sempurna. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa agama Islam itu tidak membutuhkan agama yang lain, tidak membutuhkan dinin ghairin, tidak ada membutuhkan agama yang lain. Apa itu agama yang lain itu? Aturan-aturan yang lain. Kita lihatlah memang sekarang ini sudah sangat luar biasa bahwa Islam ini sudah kita campur adukkan dengan aturan lain. Kita berislam mengikuti kehendak orang lain, kehendak sistem lain. Kita sekarang berislam bukan menurut kehendak Islam, tapi kita berislam menurut kehendak sistem sekarang, sistem kapitalis. Kenapa itu semua terjadi? Karena memang ini buta politik, ya, buta politik artinya kita tidak tahu masalah politik. Padahal politik itu adalah siasah atau kepedulian tadi. Kepedulian itu salah satu. Jadi memang kepedulian kita kepada umat Islam ini kurang. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana caranya kita untuk mengetahui atau peduli kita kepada orang? Maka kita harus belajar kita. Apa yang kita pelajari? Kita pelajari adalah masalah muamalah kepada orang lain, masalah kepedulian umum kepada orang lain. Kita harus peduli kepada sesama kita. Banyak orang memandang bahwa hidup itu hanya untuk dirinya sendiri. Padahal hidup itu, muamalah itu lebih banyak hubungannya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hidayatullah. Saya tonton videonya bahwa di dalam Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan orang lain itu termasuk bernegara itu lebih dari 90% dari isi Al-Quran itu. Ya memang itu yang lebih banyak disampaikan. Saya ingin menyampaikan ini bahwa kita itu tahu bahwa agama kita ini agama yang sudah sangat sempurna. Bahkan orang lain pun kita nggak butuh tidak membutuhkan aturan-aturan lain.
Bahkan orang lain pun sebelum dari waktu masa khilafah berdiri dulu, pada masa kejayaan khilafah dulu, terakhir itu khilafah Utsmaniyah, bahwa orang lain contohnya itu seperti seorang penyair Jerman yang bernama Bertolt Brecht, dia mengatakan, ya, dan juga ada seorang orientalis yang namanya H.R. Gibb, dia mengatakan begini, walaupun dia orientalis kapitalis, tapi dia mengakui karena dilihatnya lah cara kehidupan kaum muslim itu. Apa katanya? Islam is not just a religion. Islam itu bukan sekedar agama, but it is a complete civilization. Tetapi Islam itu adalah peradaban yang lengkap, peradaban. Itu diakui. Tapi kok kita di Islam ini tidak begitu paham semua, karena memang pengaruh penjajahan yang sudah lebih dari 100 tahun kita alami semenjak runtuhnya khilafah. Jadi sebenarnya mereka mengatakan itu, tapi dia tetap juga tidak Islam. Dia tahu bahwa Islam itu adalah peradaban yang lengkap, artinya sektor kehidupan. Maka dari itu kita perlu itu sadar politik, supaya kita tahu apa yang dikatakan politik itu. Politik itu adalah pengurusan umat. Seorang sastrawan Jerman menyampaikan, yang pertama Bertolt Brecht, dia mengatakan the worst illiterate is kebutaan politik, kebutaan yang paling jelek adalah kebutaan politik. Kita ini buta. Kebutaan apa yang paling jelek? Itu adalah kebutaan politik. Kita tidak tahu bahwa kita tidak pernah terlibat tentang pembicaraan tentang urusan politik. Kita tidak pernah terlibat, kita tidak pernah tahu. Kalau kita dulu pernah kalau kita tidak pernah membicarakan politik, kita tidak tahu bahwa harga-harga semua, baik harga ikan, katanya harga cost of life, biaya hidup, itu ditentukan oleh keputusan politik. Ya memang sekarang harga-harga yang sekarang ini terjadi, itu yang naiknya harga yang menyebabkan kita menambah kesulitan hidup kita, itu disebabkan oleh keputusan politik semuanya. Keputusan politik. Itulah kebutaan yang lain. Maka kita harus melihat, ya, politik itu secara utuh. Kita jangan sampai seperti orang buta yang melihat gajah, katanya. Kalau orang buta bukan melihat, mengidentifikasi seekor gajah. Kebetulan ada 5 orang buta ini memegang gajah, maka gajah itu ketika ditanya, dia akan menjawab apa yang dipegangnya. Oh, gajah itu kebetulan dipegangnya tanduk. Oh, gajah itu seperti tombak. Kemudian kalau dipegangnya telinga, gajah itu lebar. Kemudian ketika dipegangnya badannya, dia bilang gajah itu seperti dinding, tembok. Kalau ada yang memegang ekornya, oh gajah itu seperti ular. Jadi sebenarnya itu persepsi yang sepotong-sepotong. Seharusnya kita melihat bahwa urusan umat ini kita melihat keseluruhan. Kita juga harus melihat bahwa apa yang terjadi ini pun kita lihat secara keseluruhan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi. Itulah, jangan kita melihat seperti orang buta. Makanya kita harus melihat dengan seperti orang biasa yang bisa melihat seutuhnya. Kemudian kita sudah tahu, maka bertindaklah kita sesuai dengan pelajaran yang kita maksud, dan kita juga harus tahu bahwa semuanya itu akan nanti diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kita hadapi ini, apa itu yang kita alami dalam peristiwa hidup belakangan ini, semuanya itu juga kita tidak lepas. Kalau kita diam, tentu salah.
Maka marilah kita sama-sama untuk mengingatkan siapa yang bisa kita ingatkan, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Yang demikian itulah makanya mari kita pupuk pengetahuan kita baik tentang kepedulian kepada umat dengan baik dari media sosial. Sekarang banyak sudah pelajaran yang mudah kita dapatkan, tidak dari banyaknya dari media sosial, baik itu dari YouTube dan yang lain, sehingga memudahkan kita untuk belajar dan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi sekarang ini. Demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf apabila mungkin kurang sesuai dengan harapan kita. Awal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.